Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak ibu? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini ibu akan membahas tentang soal pengayaan pertemuan 1 mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, anak-anak ibu silahkan simak video yang ibu sampaikan ini. Jika ada kesalahan di jawaban kalian, silahkan diperbaiki ya anak-anak ibu. Nah, soal yang pertama, wilayah di Kalimantan Selatan yang sebagian besar berupa dataran rendah adalah jawabannya D. Barito Kuala. Nah, kenapa jadi Barito Kuala? Karena Kalimantan Selatan terdiri atas 2 ciri geografi utama, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, kontur di wilayah Barito Kuala berupa rawa dan tanah gambut yang identik dengan dataran rendah. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut, sehingga rawa-rawa kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar. Nah, soal yang kedua, salah satu kenampakan alam buatan yang ada di Kalimantan Selatan adalah Danau Seran. Nah, Danau Seran terletak di kabupaten atau kota Banjarbaru. Jawabannya C. Nah, kenapa? Salah satu destinasi wisata di Kalimantan Selatan itu dahulunya di sana bekas pertambangan sehingga membentuk suatu kawah danau. Nah, danau ini pun termasuk luas dengan banyak tempat bernaung. Nah, danau ini merupakan lahan bekas penggalian intan atau emas dari perusahaan PT Galuh Cempaka. Sehingga jika kita ke sana pasti akan melihat bekas bangunan pabrik dan danau-danau kecil atau bekas penggalian. Nah, soal ketiga, Arniansah tinggal di kota Banjarmasin, menelpon neneknya yang tinggal di kota Jayapura. Jam di rumah Arniansah menunjukkan pukul 14 tepat WIB. Pada saat yang sama, jam di rumah nenek Arniansah menunjukkan pukul 15 WIB. Jawabannya A. Kenapa? Pembagian wilayah waktu sesuai waktu Indonesia bagian timur atau WIB termasuk salah satu pembagian waktu di Indonesia yang berbeda pada bentangan garis sepanjang 135 derajat bujur timur. Nah, perbedaan waktu di bagian timur dan di bagian tengah hanya mempunyai selisih 1 jam. Pembagian waktu di Indonesia ini dikarenakan adanya perbedaan garis bujur. Karena garis bujur menyebabkan adanya perbedaan waktu di tempat belahan dunia. Nah, setiap perbedaan 15 derajat akan menyebabkan perbedaan waktu selama 24 jam. Oleh karena itu, mengapa ada pembagian waktu di Indonesia? Hal tersebut dikarenakan beberapa wilayah mempunyai derajat bujur yang berbeda sesuai yang dibagi di atas tadi yang Ibu jelaskan. Lalu, soal yang keempat di sini ada, Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman sosial budaya yang sangat beragam. Salah satunya adalah telempong dari Sumatera Barat, angklung dari Jawa Barat, dan panting dari Kalimantan Selatan, dan tifa dari Papua. Nah, dari ilustrasi di atas, Indonesia memiliki keragaman alat musik tradisional, maka jawabannya itu B. Kenapa? Di sini di tengah perkembangan musik yang semakin canggih, keberadaan alat musik tradisional tidak pernah hilang dan masih banyak diminati oleh banyak orang. Bahkan beberapa alat musik tradisional Indonesia telah dikenal mancanegara. Nah, Indonesia ini pun merupakan salah satu negara yang akan kaya keragaman alat musiknya.
Hal ini tak lepas karena kekayaan budaya masyarakatnya. Ada begitu banyak alat musik yang bisa kamu temui dan semuanya memiliki keunikannya masing-masing. Lalu, soal yang kelima, Indonesia memiliki keragaman makanan tradisional yang sangat kaya. Salah satunya adalah pempek yang sudah sangat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari ilustrasi di atas, makna tradisional pempek berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Jawabannya C. Iya, pempek. Kenapa Sumatera Selatan dengan khas makanannya pempek? Karena pempek suatu menjadi identitas kultural bagi Palembang dan bahkan Indonesia. Pempek pun ini menjalar dalam berbagai sendi kehidupan warga Palembang dan juga sebagai bahan makanan yang banyak diminati oleh masyarakat. Nah, kita lanjutkan soal yang keenam. Perhatikan gambar tersebut. Nah, Indonesia memiliki banyak ragam kebudayaan, termasuk ragam budaya rumah adat seperti gambar tersebut. Rumah adat tersebut berasal dari provinsi apa? Ayo. Iya, D jawabannya Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, rumah adat Kalimantan Selatan ini adalah bumbungan tinggi, merupakan suatu tipe rumah tradisional yang berada di Kalimantan Selatan. Memiliki atap yang menjulang tinggi, rumah adat ini awalnya adalah rumah kesultanan di Kalimantan Selatan. Seiring berjalannya waktu, banyak rumah warga yang meniru gaya bangunan tersebut. Nah, perlu kalian ketahui, rumah bumbungan tinggi adalah salah satu dari 11 tipe rumah tradisional yang berada di Kalimantan Selatan. Sejatinya, fungsi rumah tradisional ini untuk tempat tinggal kesultanan. Akan tetapi, kini telah menjadi ciri khas bangunan rumah penduduk daerah Banjar. Nah, kita lanjutkan. Soal yang ketujuh, sebuah wilayah dengan ciri tanahnya memiliki kondisi air pasang surut dan struktur tanahnya berlumpur. Dari ilustrasi di atas, mata pencarian penduduknya di bidang A. Pertanian. Karena ciri tanah yang memiliki kondisi air pasang surut dan struktur tanahnya berlumpur sangat cocok untuk dijadikan wilayah pertanian. Lalu kita lanjutkan untuk soal ke-8 ya anak-anak ibu. Soal ke-8, Kabupaten Barito Kuala sebagian besar adalah dataran rendah dan rawa. Nah, kegiatan ekonomi yang umumnya dilakukan di daerah tersebut adalah jawabannya D. Pertanian. Karena di situ dataran rendah dan rawa itu sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian bagi masyarakat Barito Kuala tersebut. Kita lanjutkan lagi. Soal yang ke-9. Di sini, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di situ rumah sederhana dengan halaman yang cukup luas. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Menteng, Jakarta, itu pun menjadi saksi kelahiran Republik Indonesia. Di depan rumah inilah kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Kita lanjutkan soal yang ke-10. Salah satu kelebihan dari alat transportasi tradisional seperti becak dan delman adalah jawabannya B. Tidak mencemari udara karena
tidak menyebabkan polusi udara. Selain itu juga tidak menyebabkan kebisingan dan juga dapat dijadikan sebagai objek wisata bagi turis-turis mancanegara. Kita lanjutkan sekarang soal yang ke-11. Di sini soal yang ke-11, kita harus menghargai peninggalan sejarah dengan cara, jawabannya adalah A. Merawat dan menjaga benda-benda peninggalan sejarah. Nah, semuanya wajib kita jaga kelestariannya. Sebagai apa? Sebagai bukti sejarah dan agar bisa dimanfaatkan sampai generasi yang akan datang. Nah, kita harus tetap menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah agar tidak punah. Nah, jika benda peninggalan sejarah itu kita biarkan rusak atau punah, maka kita tidak akan memiliki bukti-bukti tentang kebesaran bangsa Indonesia. Lalu kita lanjutkan di sini ada soal esai yang pertama. Sejak pandemi COVID-19 merembet di Banjarmasin, banyak masyarakat yang terkena dampaknya. Salah satunya adalah kehilangan pekerjaan. Hal ini dapat membuat masyarakat melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini sebutkan 3 masalah yang dapat ditimbulkan dari ilustrasi di atas. Jawaban Ibu di sini ada. Yang pertama A. Pencurian. Yang kedua meningkatkan jumlah gelandangan dan pengemis dan meningkatnya angka kriminalitas karena kebutuhan ekonomi yang harus dicukupi dan juga banyak terjadinya PHK. Soal yang kedua, saat musim hujan di daerah kita sering terjadi bencana. Salah satunya adalah tanah longsor. Sebutkan 3 cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Nah, jawaban Ibu di sini yang pertama ada reboisasi. Kenapa? Reboisasi ini merupakan suatu kegiatan penanaman kembali hutan yang mengalami penebangan liar, hutan tandus ataupun hutan yang gundul akibat bencana alam. Reboisasi ini memiliki sebuah peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dengan cara menyerap polusi dan debu yang berasal dari udara yang tercemar. Lalu apa fungsi reboisasi? Fungsi reboisasi untuk mengembangkan kembali suatu habitat dan ekosistem alam, mencegah sebuah pemanasan global dengan cara mencegah karbon dioksida dari udara dan juga dapat dimanfaatkan hasilnya berupa kayu. Nah, manfaat sebuah pereboisasian ini harus ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Untuk apa Ibu tujuannya? Tujuannya untuk supaya kesadaran anak terhadap perlindungan dan penanaman pohon semakin tinggi. Sehingga ketika mereka sudah dewasa akan selalu ingat betapa pentingnya untuk selalu menanam pohon dan merawat pohon dengan baik. Nah, penanaman ini pun dilakukan bertujuan untuk dapat menambah tingkat penutupan sebuah lahan yang sangat optimal sekaligus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat setempat, sehingga dapat menciptakan sebuah keharmonisan antara fungsi dari hutan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lalu kita lanjutkan, jawabannya yang kedua itu melakukan tebang pilih. Apa itu melakukan tebang pilih? Di situ kita dapat melestarikan makhluk hidup. Salah satunya bisa dilakukan dengan melaksanakan sistem tebang pilih.
Nah, yang kedua, penebangan hutan ini pun dilakukan secara terencana, kids. Jadi pohon yang ditebang hanyalah pohon-pohon yang sudah tua saja. Selanjutnya, penebangan pohon juga diiringi dengan reboisasi. Nah, apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penghijauan kembali atau penanaman kembali hutan yang pohonnya telah ditebangi. Nah, yang ketiga, membuat terasering. Apa itu membuat terasering? Terasering pengertiannya adalah bangunan konservasi tanah dan air yang secara mekanis dibuat untuk memperkecil kemiringan lereng atau mengurangi panjang lereng dengan cara menggali dan mengurung tanah melintang lereng. Definisi lain dari terasering adalah suatu pola atau teknik bercocok tanam dengan sistem bertingkat atau berteras-teras sebagai upaya pencegahan. Nah, fungsi pembuatan terasering ini bermanfaat untuk meningkatkan peresapan air ke dalam tanah dan mengurangi jumlah aliran permukaan sehingga memperkecil resiko pengkikisan oleh air. Selain itu, memiliki manfaat. Pembuatan terasering juga mempunyai fungsi tertentunya itu di situ ada menjaga dan meningkatkan kestabilitasan lereng, memperbanyak resapan air hujan ke dalam tanah, dan mengurangi runoff atau kecepatan aliran air di permukaan tanah, juga mempermudah perawatan atau konservasi lereng dan mengurangi panjang lereng atau memperkecil tingkat kemiringan lereng, juga mengendalikan arah aliran air menuju ke daerah yang lebih rendah sehingga tidak terkonsentrasi pada satu tempat saja, dan juga dapat menampung dan menahan air pada lahan yang miring. Nah, itulah pembahasan soal pengayaan pertemuan pertama kita. Ibu ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.